Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,3%. Dengan total market cap mencapai di 2,58 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,28% dan peningkatan volume sebesar 28,56%. Untuk hari ini DCWT kita akan pisahkan. Jadi bagian pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum, dan bagian kedua adalah untuk altcoins. Jadi buat lo yang pengen altcoins favorit lo dimasukkan ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, untuk Bitcoin ya, kita bisa di sini terjadi koreksi sebesar 0,73%, tetapi ini adalah weekly close pertama Bitcoin di atas dari 67.000. Bahkan weekly close-nya tadi jam 7 itu di angka 69.000 lebih 26 USD. Artinya weekly close Bitcoin lebih tinggi dibandingkan dengan all time high di cycle kemarin ya. Nah, apakah ini suatu pertanda bahwa Bitcoin tidak peduli dan akan lanjut lagi rally? Kita akan bahas di belakang ya. Oke, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Untuk hari ini adalah tanggal 10, gak kerasa ya, udah tanggal 10 Maret lagi. Oh sorry, tanggal 11 Maret malah ya. 11 Maret hari Senin. Dari US ternyata tidak ada yang terlalu penting untuk hari ini. Untuk besok coba kita intip ada yang penting atau tidak. Dan dari US besok akan keluar data CPI. Nah ini penting banget ya, karena CPI ini ngomongin soal growth dari Amrik. Kalau growth Amrik mulai mandat, nah itu bisa menjadi salah satu pertanda atau salah satu minimal pressure ke Jerome Powell untuk mulai menurunkan interest rate. Oke, next kita akan geser ke news, dan news ini datang dari US ya, di mana Coinbase menyatakan bahwa AI token sekarang value-nya itu overstated ya, dan search ini fueled by hype. Lagi-lagi ya, kalau gua sih tetap ngeliatnya gini, lu ngelihatnya dari jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kalau lu ngelihatnya dari jangka pendek di cycle ini ya hype nggak masalah sih gitu. Tapi kalau menurut gua ada benar juga karena banyak AI tokens ini yang masih belum utility-nya langsung kepake begitu ya. Dan ya itu normal sih, di setiap di setiap satu cycle tuh pasti ada certain things yang overhype. Itu sama kayak dulu metaverse ya. Kali ini mungkin AI gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bakal lanjut naik ya, jangan sampai salah paham. Hype ini terjadi karena orang semua ada kesan FOMO gitu. Aduh takut ketinggalan. Jadi mereka beli tanpa benar-benar ngerti dulu apa fundamentalnya, apa utility-nya gitu ya. Tapi lagi-lagi menurut gue tetap AI ini menarik dan nggak bisa kita tutup mata sama AI. Tapi gue harus lumayan setuju sama Coinbase sih. Sekarang lagi masih overhype gitu. Kita tunggu sampai dia koreksi, maybe nanti kita bisa dapat harga yang lebih fair ya. Oke, next kita akan geser ke analisa di Twitter, dan untuk hari ini kita ngomongin apa sih? Atau sorry bukan hari ini, tapi di Twitter ngomongin apa sih? Possibility untuk koreksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini di 2014 juga dia ini dekat-dekat dengan all time high. Bang, tapi kan sekarang udah sedikit tembus. Dulu juga sama, sedikit tembus terus koreksi. Gitu. Jadi jangan kaget, market tuh suka nge-fake out ya. Biasanya ada tiga, langsung kena dan ke reject, dia nge-fake out dulu bull trap baru koreksi, atau malah membuat lower high gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi walaupun sekarang sepertinya Bitcoin kuat secara TA-nya, bahkan sekarang mulai menjadikan 67.600 sebagai suatu support, kita harus hati-hati karena masih ada possibility dia koreksi, dan koreksinya bisa nggak main-main loh ya. Dia bisa koreksi bisa sampai 30%, bahkan mungkin bisa sampai 50% ya. Jadi ingat, yang penting terus akumulasi ya, dan berpikirlah jangka panjang. Next kita geser ke TA aja langsung. Untuk TA-nya kita bisa di sini Bitcoin berhasil, atau bukan berhasil, lebih tepatnya hari ini baru mulai melakukan retest ke 67.600 sebagai support. Nah, kita lihat nih, kemarin kan jadi resisten di sini. Tembus, sekarang mulai jadi support. Kalau sampai dia benar-benar jadi support, nah ada possibility Bitcoin bisa lanjut membuat suatu higher high secara TA, at least for now ya. Itu secara mikro. Secara makronya gimana? Masih concerning ya. Gue harus jujur menurut gue
Ini concerning karena ya lu lihat sendiri udah berapa minggu nih. Ini tuh sudah masuk minggu ke dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu belum ada koreksi yang signifikan ya. Bahkan kalau dulu kan sini ini ya, ini pump, udah gitu konsolidasi berapa lama nih? Berapa bulan malah. Nah, di sini pump cuma seminggu aja dikasih sedikit konsolidasi, pump lagi. Jadi overheated jujurnya ya. Dan bull support band itu sekarang masih terus mencoba untuk mengejar di angka 46.108 sampai 47.567 ya. Nah, jadi ya concernnya lagi-lagi udah kelamaan gak sungkem ya. Kelamaan gak sungkem, possibility untuk dia jebol semakin tinggi gitu ya. Jadi ya tinggal kita lihat nih, semoga sampai waktunya dia koreksi ke bull support band itu dia nggak sampai jebol, mantul aja. Nah kalau mantul masih ada harapan ya. Tapi kalau dia jebol dan weekly close di bawah dari bull support band, secara statistik ya, statistik ini bukan ngomongin soal pakai perasaan atau ngomongin soal wah ngedukun, itu lebih dari 90% akan membuat lower low. Dan masalahnya kalau sampai dia weekly close-nya di sini nih tiba-tiba dia turun koreksi dan ini ya siap-siap lower low-nya tuh bisa sampai di bawah dari 41.000, bahkan maybe bisa di bawah 40.000. Kalau sampai sekarang retest dan jebol ya. Tapi kalau dia misalkan konsolidasi dulu di sini berapa lama ya, bull support band menjemput, retest, nah itu lebih aman. Jadi lagi-lagi secara makro Bitcoin overheated gitu. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Sorry, ini ke klik ya. Sorry. Ini ke klik. Sip. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar itu kita bisa lihat di sini kondisinya overall masih sesuai harapan ya, masih cenderung melemah. Tetapi masih belum tembus dari 102,63. Semoga data CPI besok bisa membuat indeks dolar drop ya. Dan lanjut membuat suatu lower high dan lower low. Begitu ya. Itu kurang lebih untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia sudah retest buy limit pertama. Nah, jadi ya kalau nggak dipasang ya mungkin nggak kena. Jadi ya makanya ya kita nggak pernah tahu kapan akan koreksi. Waktunya pasang buy limit ya pasang aja. Jadi buy limit pertama di 67.610, buy limit kedua di 65.463, dan buy limit ketiga di 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya hari ini terjadi retest pertama. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi ternyata terjadi retest, besok pagi daily close-nya masih di atas dari 67.610 dan terjadi retest kedua,
kita bisa buka posisi long dengan target TP ya kemungkinan besar di struktur di sini. Tetapi itu kita harus lihat besok. Kalau besok dia daily close-nya masih bearish seperti ini ya ini bisa jadi struktur. Tapi kalau enggak ya berarti bisa geser lagi. Atau alternatifnya boleh juga target TP posisi longnya adalah di 70.000 ya. Oke, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tentunya adalah versi kalau sampai dia jebol. Dia jebol ke bawah ke sini, retest 1, retest 2 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 65.463. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum juga mulai terjadi koreksi. Walaupun ini ya, masih bentuknya spinning top. Ya, tapi bearish spinning top. Jadi struktur mungkin ada yang baru di sini untuk Ethereum yaitu di angka sekitar 3.920. Nah, untuk posisi spotnya buy limit pertama di angka 3.639, buy limit keduanya di MA20 yaitu di angka 3.445 dan buy limit ketiga di angka 3.386. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.639 kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.920,5. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Terjadi retest 1, retest 2 di 3.920,5 kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.639 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum secara posisi spot maupun futures ya. Overall kita bisa lihat di sini, kita nggak bisa pungkiri secara TA ini semua masih bullish ya, masih bullish. Struktur belum ada yang pecah, bahkan jauh dari pecah Bitcoin maupun Ethereum. Tetapi lagi-lagi seperti yang gue bilang dari kemarin ya, tidak ada aset yang naik terus. Dan kalau dia naik terus itu nggak sehat. Kemungkinan besar koreksinya bisa lebih dalam. Ya itu kayak ya paling gampangnya ya gue bilang ya kayak itu lupa lupa sungkem gitu. Nah, kayak malin kundang. Kalau lupa sungkem seringnya apa yang terjadi? Ya dijadiin batu gitu ya. Kalau jadi batu drop gitu ya. Ya jadi ingat ini bukan ngomong pasti ya, bukan ngomong pasti dia akan drop sekarang, enggak. Tetapi ya lu lihat lagi sendirilah ke belakang ya. Setiap kali aset apapun naik dengan tanpa koreksi yang signifikan, dia sekalinya koreksi akan malah jebol dari struktur-struktur besar. Kebalikannya, satu aset yang dia rally, koreksi, rally, koreksi, rally, koreksi. Kalau orang nanya, "Bang, maksudnya koreksi sehat tuh kayak apa sih?" Kayak di sini nih. Ini koreksi sehat disebutnya. Ini bull market yang paling sempurna menurut gua, ya. Dia ada pumpnya, ada masa-masa pump, ada masa-masa koreksi. Konsolidasi, pump, koreksi. Konsolidasi, pump, koreksi. Terus seperti itu, rapi selama satu cycle. Ya. Cycle-cycle sebelumnya bahkan nggak serapi itu juga sih. Kalau kita lihat ya, pernah ada jebol sedikit di sini. Ini literally the best cycle. Nah, yang kemarin ini kebalikannya, cycle yang kita rasakan di 2020. Wah, roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau lu perhatiin yang terjadi apa? Ya seperti yang gue bilang, lupa sungkem jebol. Kelamaan naik, lupa sungkem jebol. Akhirnya jadi ya buat yang newbie ini akan jadi roller coaster yang menakutkan. Tapi buat yang udah pernah berapa kali sebelumnya ngerasa this is not the best bull market gitu ya. Ya lagi-lagi ini masih too soon to know ini yang mana bull marketnya. Harapan gua kita bisa seperti di sini. Tapi ya apapun itu tetap bisa profitable sih selama kita berpikir jangka panjang, nggak pakai uang panas dan tidak over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.